warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Juniarti dengan NIM 220540016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembedaangan hukum publik, yaitu hukum pidana. Sebelumnya, apa itu hukum publik? Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebenarnya, apa itu hukum? Menurut SK Amin SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Contoh, Pasal 338 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang lain atau norma dipidana setinggi-tingginya 15 tahun karena pembunuhan atau sanksi. Arti pidana sendiri adalah pidana, suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Nah, di sini kita masuk pada pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum. Pertama, menurut Profesor Murjatno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk satu, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu atau pidana mati, penjara, dan kurungan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Ridwan Syahroni SH, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau delik dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi yang melakukannya. Hukum pidana. Pertama, dalam arti objektif, Lus Poinale, hukum positif, sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman serta ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan apabila norma itu dilanggar. Terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material. Berisi tentang ketentuan perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dihukum, dan berapa hukuman bagi pelanggarnya. Pada umumnya, terdapat dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP, dan mengandung ketentuan-ketentuan pidana. Contoh, pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, orang yang melakukan tindak pidana tersebut setinggi-tingginya 15 tahun. Hukum pidana material terbagi menjadi dua, hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Cara mempertahankan hukum pidana material, penyidik 20 hari ditambah 40 hari sama dengan 60 hari. Jaksa 20 hari ditambah dengan 50 hari sama dengan 70 hari. Hakim 30 hari ditambah dengan 60 hari sama dengan 90 hari. Hukum pidana formil berisi bagaimana cara negara atau pemerintah dengan alat-alat kuasanya dapat membawa pelaku ke pengadilan. 2. Dalam arti subjektif, ius piendi, hukum pidana adalah himpunan peraturan yang memberi hak kepada negara untuk mengancam dengan pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, kemudian memberi hak kepada negara untuk menghukum orang tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada hubungan hukum pidana material dan formil. Hubungan hukum pidana material dengan hukum pidana formil sangat erat sekali, karena tanpa hukum acara pidana atau hukum formil, hukum pidana material tidak berlaku atau tidak ada artinya. Kita masuk pada delik. Delik merupakan tindak pidana perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan delik atau tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana sekarang, delik dibagi menjadi dua,
yaitu tindak pidana kejahatan buku 2, tindak pidana pelanggaran buku 3. Bagaimana untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana? Nah, untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai delik atau tindak pidana, kita menganut prinsip of legality atau azas legalitas yang tertulis dan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Undang-undang menyebutkan sedemikian rupa dengan tegas prinsip of legality, nollum delicitum nulla poena pravia legis ponere. Isi pasal 1 ayat 1 KUHP, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu sebelumnya atau dari perbuatan tersebut. Ini berarti bahwa tiap-tiap perbuatan pidana atau tindak pidana harus ditentukan sebagai sedemikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 1 ini mengandung 3 makna. Pertama, undang-undang hukum pidana harus tertulis. Kedua, hukum undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut. Dan yang ketiga, undang-undang hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau kias. Maksud hukum pidana tidak berlaku surut itu adalah berarti undang-undang berlaku ke muka atau ke depan bukan ke belakang. Contoh, kumpul kebo. Kala terjadi perubahan undang-undang diberlakukan bagi yang diperuntukkan olehnya atau tersangka. Ketiga, makna di atas dapat diketahui dari kalimat pasal 1 ayat 1 KUHP untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Undang-undang harus menyebutkan sedemikian rupa sehingga dilarang dan diancam dengan pidana. Dari mana kita mengetahui bahwa subjek hukum pidana adalah manusia? Dapat diketahui dari rumusan pasal-pasal KUHP sendiri yang selalu memulai dengan kata barang siapa. Kedua, pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman pokok terdiri dari A. Hukuman mati, B. Hukuman penjara atau hukuman yang tidak terbatas oleh atau boleh dipindahkan, C. Hukuman kurungan atau tidak boleh lebih dari 2 tahun, D. Hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Contoh, hak untuk dipilih, perampasan barang-barang tertentu atau alat kejahatan dan barang hasil kejahatan, dan pengumuman putusan hakim. Sekarang kita masuk pada azas. Azas yang pertama yaitu azas legalitas. Azas legalitas berasal dari bahasa Latin nullum delicitum nulla poena pravia legis ponere oleh Van Faber-Page. Azas nullum delicitum terdiri dari nulla poena sine lege, tanpa undang-undang pidana pun tidak ada, nulla poena sine crimen, tanpa kejahatan pidana pun tidak ada, nulla crimisin poena lege, atau jika pidana tidak ditetapkan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya azas lex temporis delicti. Azas lex temporis delicti ini apabila undang-undang yang berlaku baru itu menguntungkan bagi terdakwa, yang berarti undang-undang yang diberlakukan adalah undang-undang yang ada pada saat tindak pidana itu diberlakukan, maka pasal 1 ayat 2 KUHP boleh berlaku surut. Isi pasal 1 ayat 2 KUHP adalah jika ada perubahan dalam undang-undang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Pasal 1 ayat 2 KUHP oleh para sarjana disarankan agar dihapuskan saja karena pemberian pendidikan yang tidak baik atau tidak kepastian. Mereka menghendaki agar diberlakukan azas legalitas. Azas bin Strafsonderschuld. Azas bin Strafsonderschuld adalah tindak pidana tanpa kesalahan. Azas ini tidak tertulis tetapi berlaku di dalam hukum pidana. Apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus dihukum? Jawabannya tidak.
Alasannya, karena dalam hukum pidana dianut azas yang tidak tertulis tetapi berlaku di dalam hukum pidana tersebut, yaitu azas Bildungszunder-Schuld. Nah, contoh eksekusi Amrozi. Mengapa regu penembak mati Amrozi tidak dihukum? Karena ia melaksanakan undang-undang dan membela diri. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis hukum pidana. Pertama, hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini merupakan serangkaian aturan hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa memperdulikan golongan, status sosial, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, termasuk KUHP tentang ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Kedua, hukum pidana khusus. Seperti namanya, khusus. Jenis hukum pidana ini berlaku hanya bagi orang golongan tertentu atau disesuaikan dengan jenis perbuatan tertentu. Contoh pidana khusus diantaranya adalah hukum pidana korupsi, hukum pidana penyalahgunaan narkotika, hukum pidana militer, dan hukum pidana ekonomi. Fungsi hukum pidana sendiri tersebut adalah secara umum, hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Fungsi ini salah satunya juga berlaku agar tatanan masyarakat yang terbentuk menjadi lebih aman, tentram, dan berkeadilan. Serta secara lebih rinci, fungsi hukum pidana yang perlu diketahui diantaranya: pertama, menjaga kepentingan bersama. Hukum pidana memberikan perlindungan bagi manusia dari manusia lainnya dalam menjalani kepentingan bersama. Apabila manusia menegakkan hukum dengan baik, kepentingan bersama antar masyarakat akan terjaga karena adanya rasa terlindungi dan berkeadilan. Kedua, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Hukum berperan dalam mengatur sejumlah perilaku masyarakat dan berperan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Segala perilaku kejahatan yang tertuang di dalam hukum pidana memiliki sejumlah sanksi hukuman untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan. Oleh karena itu, dengan mematuhi hukum secara baik dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya konflik. Hukum diciptakan guna melindungi dan menjaga kepentingan bersama dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum dibentuk dengan harapan agar mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik. Melalui aturan hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat memahami tentang segala perbuatan mana yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembinaan hukum publik, yaitu hukum pidana. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.